Baiklah, bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, baik yang secara online dan juga offline, kita mau kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang Dia membangkitkan dalam setiap pujian kita, dalam ibadah yang kita laksanakan. Allah yang bertahan dalam segala pujian dan kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan setiap pujian kami, kehidupan kami, penyembahan kami dan segala yang kami laksanakan dalam ibadah yang diberikan ke dalam kami. Biarlah Kau Allah yang ambil bagian, Engkaulah yang dimuliakan, dan segala pujian hanya untuk
Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Lebih lagi kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Betapa hebat.
Bapak bersyukur pada saat itu Bapak mendengarkan firman, ujian penyembahan yang harus Kau berikan kepada biarlah itu ujian dan firman-Mu, biarlah itu bertumbuh dalam hati kami. Mari yang kabuli dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya menghasilkan buah sesuai keinginan dan ridho daripada dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada masa-masa seperti ini kita butuh hidup yang berkomitmen. Kita butuh pasangan yang berkomitmen. Butuh tenaga kerja yang berkomitmen. Semaraknya pandemi corona, setiap kota mulai berjatuhan, baik itu terpapar virus corona ataukah karena meninggal dunia karena corona. Bukan semakin menurun, tapi semakin meninggi. Setiap kota mengalaminya. Saudara yang kasih, dibutuhkan tenaga-tenaga sukarelawan, dibutuhkan orang-orang yang berkomitmen membantu dalam pekerjaan ini. Bukan hal yang mudah. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan, mereka harus memakai baju APD, dan saudara yang kasih, ketika mereka mengenakannya bisa 6-8 jam. Butuh komitmen untuk mau sukarelawan. Kadang mereka bukan seorang dokter, hanya untuk membersihkan ruangan saja. Mereka keluar masuk daripada pasien corona. Saudara yang kasih, ketika mereka harus memberi makan semua pasien yang di sana, mereka keluar masuk harus memakai baju APD. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, butuh komitmen. Apa komitmen? Ya. Komitmen itu adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi komitmen itu merupakan satu perkataan yang harus dilakukan, sebuah janji yang harus dilakukan terus menerus. Ayat 31 ayat 1a berkata begini, Aku telah menetapkan syarat bagi mata. Aku telah menetapkan syarat bagi mata. Ayub sudah mempunyai prinsip. Ayub sudah berkomitmen bahwa aku sudah menetapkan syarat bagi mataku. Untuk apa? Ya. Kita akan lihat berikutnya nanti. Dia berkomitmen dalam hidup. Dia berkomitmen dalam seluruh aspek kehidupannya. Bukan hanya untuk menjaga mata saja, tapi perkataannya seluruhnya dijaga oleh Ayub. Dia komitmen betul dalam situasi sangat sulit sekalipun. Ayub berkomitmen, saudara kasih. Siapa yang sanggup berkomitmen seperti Ayub? Semua anaknya meninggal dunia. Anak satu saja saudara meninggal dunia, hati tersayat-sayat. Apalagi semua anak meninggal dunia. Hartanya habis, kadang dimakan oleh petir halilintar, diambil oleh para penyamun. Habis seluruh harta bendanya. Dan pada waktu mereka berpesta pora dikatakan, wah, maka kedahsyatan itu menghantam anak-anak daripada Ayub. Semuanya mati di tempat mereka berpesta pora. Apa tidak hancur hati sebagai seorang ayah? Tapi Ayub berkomitmen, saudara yang kasih, luar biasa. Dalam kondisi sesulit apapun, Ayub punya komitmen dalam hidup. Fakta yang ada pada zaman sekarang menurut George Barna, separuh dari pernikahan baru, pasangan baru menikah, berakhir dalam perceraian. Wah, komitmen di mana? Kemudian keinginan untuk bergabung dalam gereja menurun tajam. Mungkin ada yang bilang, kan aku
Aku sudah online, ngapain lagi ke gereja? Offline tidak usah, online saja. Ya, kalau saudaraku, syukur-syukur kalau dibuka HP-nya lalu online. Hanya kata bibir saja dia ibadah online. Merosot tajam. Kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan, orang tua zaman sekarang ini kurang gigih untuk mempertahankan pernikahan. Kurang gigih untuk mempertahankan pernikahan demi anak-anak. 20 tahun yang lalu ketika saya masih SD, SMP, SMA gitu ya, ketika masa-masa remaja saya, mereka itu mempertahankan pernikahan dengan prinsip begini, demi anak-anak. Besok demi anak-anak, makan tidak makan, yang penting kita hidup bersama demi anak-anak. Tujuannya hanya itu saja, membuat mereka bersemangat untuk melakukan segala sesuatu dalam pernikahan dan tetap mempertahankan pernikahan. Zaman sekarang tidak ada. Mau anak mau kemana, mau makan atau tidak, setelah mereka bercerai tidak dipikirkan lagi. Yang penting sekarang, aku tersakiti, aku tidak terpuaskan, aku tidak mendapatkan nafkah. Kalimat-kalimat segitu muncul terus di Departemen Agama pada waktu proses perceraian. Kenapa kamu tidak mau bersama dia lagi? Sudah tidak ada cinta di antara kami berdua. Lalu, udah, aku tidak dinafkahi. Berikutnya apa lagi? Sudah tidak ada kebahagiaan, tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan dia. Penak sekali kata-kata demikian. Tapi 20 tahun yang lalu, orang masih berpikir begini, kalau aku cerai, kemana anak-anak? Kalau aku bercerai, lalu bagaimana membesarkan anak-anak? Wes, ngomong pola, kupertahankan demi anak-anakku saja. Dan mereka bersikap dewasa di depan anak-anak, walaupun rasanya sudah tidak ada lagi cinta membara seperti pada waktu awal-awal pernikahan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, berkomitmen pada apakah kita dan berkomitmen pada siapakah? Apakah kita berkomitmen kepada Yesus ataukah kita berkomitmen kepada Mammon? Ya. Apakah kita berkomitmen kepada keluarga ataukah kita berkomitmen kepada pekerjaan? Ataukah kita berkomitmen kepada pasangan kita seumur hidup ataukah kita harus selingkuh? Apa komitmen kita, saudara? Itu ada dalam pilihan tangan kita. Tapi kita mau belajar kepada Ayub. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 31 ayat 1, dia mengatakan begini, saudara yang kasih, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Ya. Di dalam Ayub pasal 31 ayat 4 dikatakan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Saudaraku, komitmen Ayub kepada Tuhan luar biasa. Pertama kita perhatikan, dia sangat berkomitmen kepada Tuhan. Sampai-sampai dia ungkap kata-kata ini, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Berarti dalam pikiran Ayub, dalam hati Ayub, apapun yang terjadi dalam hidupnya itu ada dalam pengetahuan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya itu benar-benar di dalam pengamatan Allah. Detik demi detik, langkah demi langkah, itu ada dalam pengamatan Allah. Saudara, sehingga apa yang kita lihat? Ayub terbuka dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah. Dia tidak mau tertutup. Ya. Salah satu moto di dalam champion gathering kami adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ayub terbuka dalam seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan. Terbuka satu, dipulihkan satu, terbuka dua, dipulihkan dua. Apapun yang kita mau buka ke hadapan Tuhan, itu pasti Tuhan bisa mengubahkannya. Sikap berani Ayub di hadapan Allah ini menunjukkan bagaimana komitmen Ayub
menjaga hidupnya, menjadi bertanggung jawab penuh di hadapan Allah. Ya, dan Ayub tidak mau menyembah kepada dewa-dewa apapun pada zamannya. Pada zamannya orang dia melihat menyembah kepada dewa matahari, dan Mesir dengan penyembah dewa matahari. Ya. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang menyembah kepada bulan. Tetapi Ayub berkata, aku tidak memberi mataku untuk memandang kepada matahari dan bulan dan memberi ciuman kepadanya, atau dengan kata lain menyembah kepadanya. Dia tidak lakukan itu, saudara yang kasih. Kenapa? Dia punya komitmen penuh bahwa dia hanya menyembah Allah satu-satunya dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Nah, zaman sekarang kita perhatikan, wah, fokus manusia sudah berbalik. Mungkin tidak menyembah kepada matahari, tidak menyembah kepada bulan, ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sepanjang hari, sepanjang malam, apa yang kita lakukan? Komitmen apa yang kita lakukan? Jangan-jangan berdoa pun kepada Tuhan sudah lupa. Karena yang pertama sekali adalah klik HP-nya yang dibuka. Saat ini bagaimana yang terjadi? WhatsApp-nya sudah berapa banyak yang terisi? Siapa saja yang sudah mengirim status? Apa yang harus dimasukkan? Saudara begitu bangun pagi langsung foto, kemudian sudah selfie, lalu mengirim ke status dan status pagi. Bagaimana hari ini? Saya bangun dengan senyum. Kirim status. Pagi-pagi dia berfoto dengan anaknya, lalu kirim dengan status. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Di mana Tuhan? Tapi Ayub pagi-pagi sekali, pada waktu masih hidup anak-anaknya, sebelum dia penyakit borok, saudara kasih, dia bilang begini, jangan-jangan anakku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan pagi-pagi sekali dia sudah mengatur persembahan kepada Tuhan. Luar biasa komitmen Ayub kepada Tuhan. Tegas dia kepada hal dalam mengiring Tuhan, dia tegas kepada dirinya. Aku harus melakukan ini. Dia benar-benar lakukan itu, saudara yang kasih dalam. Kemudian Ayub berkomitmen dalam pernikahan. Ya. Dikatakannya pada ayat pasal 31 ayat 1 ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Ayub tidak mau berzina. Dikatakan bahwa memandang saja wanita itu dan menginginkannya dalam hati. Firman Tuhan berkata, kau mau berzina. Tapi Ayub sudah menetapkan dalam hatinya untuk tidak mau memandang anak jara. Walaupun waktu itu Ayub menjadi orang terkaya di tanah Uz, tetapi dia tidak mau berkomitmen memandang wanita lain selain daripada istrinya. Biasanya kalau orang lagi jatuh cinta, kekasih hatinya terus yang akan dia pandang, saudara yang kasih. Karena dalam waktu dia makan, waktu dia tidur, waktu dia ke kamar mandi, kemanapun dia pergi, hatinya itu berdebar-debar hanya untuk kekasihnya saja. Dan itu dilakukan Ayub seumur hidupnya. Dia berkomitmen dengan pasangannya satu untuk seumur hidup. Sehingga walau secantik apapun anak darah yang disodorkan kepada dia di dalam perdagangan yang biasa atau dalam bisnis yang biasa dihadapi, dia bisa menolak. Saudara, siapakah di antara pria-pria ketika saudara pergi ke dalam suatu daerah dalam proses, dalam tugas atau bisnis atau dalam pekerjaan, ketika ditawarkan bidadari cantik di dalam salah satu hotel lalu berkata begini, tidak, untuk yang satu itu saya minta maaf. Jangan ada satu bidadari selain istri saya yang masuk ke kamar saya. Masih adakah laki-laki seperti itu? Masih adakah wanita yang berkata tidak ada?
pria lain selain daripada suami saya. Jangan masukkan satu pria pun ke dalam kamar. Sanggupkah kamu menolak itu ketika ada tawaran daripada teman bisnismu? Sanggupkah kamu menolak itu ketika ada tawaran daripada pejabat lain di daerah yang kamu kunjungi? Sanggupkah itu kau lakukan ketika kamu tugas luar sebagai supir? Ada bidadari cantik di setiap restoran disiapkan, ada bidadari cantik yang disiapkan untuk dalam setiap penginapan melati katanya. Sanggupkah itu kamu lakukan, hai sales-sales yang berjuang di luar daripada rumah, yang jauh daripada anak dan istri? Sanggupkah kau berkomitmen dalam hidupmu untuk tidak berzina, memandang sekalipun tidak dia lakukan, saudara berkasih, apalagi menginginkan anak darah? Itu yang mungkin waktu istrinya dilihat waktu muda sangat cantik sekali, tapi kalau sudah, Ayub kan dikatakan sudah dewasa semua anak, makanya mereka bisa berpesta pora. Berarti istrinya antara 50-60 tahun waktu itu umur, saudara berkasih. Tetapi Ayub berkomitmen tidak mau memandang anak darah, walaupun dia menjadi orang yang kaya pada waktu itu. Luar biasa. Dikatakan lagi di dalam ayatnya yang 10 ayat, tidak mau berpoligami, dikatakan, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain menidurinya, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Kalau berzina, mengambil wanita lain, bagi Ayub itu lebih baik dihukum, istrinya juga dihukum. Kalau dia mengingini wanita lain, dia tidak mau, dia hanya berkomitmen istrinya cukup satu baginya. Orang kata istrinya begini, kutukilah Tuhan Allah dan matilah kamu. Sadis. Pada waktu Ayub jatuh miskin, istrinya bilang, kutuki Tuhan Allahmu dan matilah kamu. Wow. Kalau model seperti itu, rasa-rasanya lebih baik diceraikan, ditinggalkan. Tapi Ayub masih tetap mempertahankan wanita itu seumur hidupnya. Dan akhirnya Tuhan berkati dia dan istrinya di masa tua mereka dengan anak-anak yang tercantik dan tertampan di tanah Uz. Saudara, untuk mendapatkan pil dan will, sering kita seperti orang lagi dalam corona. Rasa-rasanya itu kok merinding, meriang gitu ya. Orang-orang bilang begini, penyakit jatuh cinta dengan jatuh dengan corona itu tidak beda, jauh. Ya. Kalau orang lagi jatuh cinta, itu pasti keringat dingin, meriang-riang, deg-degan di dalam hati. Wah, rasanya jantung ini deg. Nah, lalu ditanya, apa? Kalau orang gimana? Ya gitu juga, panas dingin rasanya. Kenapa? Karena rindu dengan sang kekasih. Corona juga gitu, demamnya naik. Ya. Kalau orang kena corona, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa kita perhatikan ya? Dibuat begini. Kalau kamu kena corona, maka yang terjadi dalam hidup orang yang kena corona itu rasanya dada ini sesak sekali, jantungnya dak-dik-duk dan kencang sekali, sesak saudara. Kalau orang lagi jatuh cinta, kalau tidak ketemu kekasihnya itu rasanya sesak sekali saudara. Apalagi kalau orang selingkuh, dia marah-marah dengan istrinya, tapi ketemu dengan kekasihnya, dia bisa, waduh, hai, dunia rasanya berbalik 180 derajat. Dengan istri dia marah-marah, dengan kekasihnya dia pasti senyum. Kalau orang terkena corona, kita perhatikan, maka tidak berdaya, hanya bisa di tempat tidur saja. Coba perhatikan orang yang punya pil atau supaya dia bisa bernapas dengan lega.
Orang yang jatuh cinta, apalagi dengan feel dan will-nya, saudara kasih. Rasanya yang lain itu tidak peduli. Dia bisa hidup kalau dia bersama dengan kekasih. Itu jauh lebih parah dengan jatuh cinta pada awal-awal dia menikah dulu, saudara. Karena feel dan will itu dahsyat sekali, lebih parah lagi. Ya. Saudara yang kasih dalam hati. Tapi Ayub tidak mau berpoligami. Tapi Ayub tetap menetapkan istrinya hanya satu seumur hidup. Luar biasa. Dia tidak mau menceraikan istrinya walaupun istrinya berkata, kutuk itu adalah mau matilah. Dia tidak ceraikan istrinya gara-gara itu. Ya. Saudara yang kasih dalam hati. Ayub juga tidak menaruh hatinya kepada hartanya, tidak menaruh hatinya kepada seluruh kekayaan. Dikatakan di dalam Ayub pasal 1, ya, pada waktu Ayub mendengar berita bahwa anakmu sudah mati, ketika mereka berpesta di rumah saudaranya yang paling tua, seluruh sapimu sudah dirampas oleh penyamar, kambing domba juga sudah mati ditimpa oleh bencana puting beliung, petir dan halilintar. Saudara yang kasih dalam hati, Ayub berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Tak mudah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Apa maksud ayat ini? Kalaupun aku kaya raya, kalaupun aku memiliki harta bendaku itu asalnya daripada Tuhan. Dan kalaupun itu diambil, itu adalah otoritas daripada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Aku punya anak yang cakep-cakep dan ganteng. Ya, itu terpujilah Tuhan. Dan kalaupun itu diambil, terpujilah Tuhan. Saudara yang kasih. Karena kita mungkin dalam mulut kita bisa berkata demikian, tapi setelah itu kita hancur luar biasa dan mungkin sulit untuk bangkit. Tapi Ayub, kenapa dia tidak sulit untuk bangkit? Karena dia tidak menaruh hartanya. Dia menaruh hartanya hanya kepada Tuhan saja. Dia tidak menaruh hartanya kepada kekayaannya, kepada anak-anaknya, tapi dia menaruh harapnya hanya kepada Tuhan saja. Prinsip Ayub inilah yang membuat Ayub naik cepat, saudara yang kasih. Saya tidak tahu, mungkin saudara sudah kehilangan pekerjaan, mungkin saudara sudah kehilangan harta benda selama corona ini, bangkrutlah, saudara yang kasih. Tetapi kalau saudara punya komitmen Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, saudaraku, hanya Tuhan yang bisa membuat Anda naik kembali. Hanya Tuhan yang bisa membawa Anda untuk bisa masuk ke dalam tahap-tahap di mana berkat-berkat Tuhan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya bukan orang yang bermoto seperti teologi kemampuan juga, tapi saya melihat orang yang berkomitmen Tuhan lebih baik daripada seluruh harta benda. Mereka akan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa. Saya mengalami itu dalam hidup saya dan anak-anak saya. Bagaimana saya membesarkan mereka. Saya melihat tahap demi tahap bagaimana Tuhan memberkati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Saudara yang kasih dan Ayub. Karena dia punya komitmen Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pada waktu Allah siap untuk memulihkan Ayub, dia katakan kepada teman-teman Ayub, yang bertiga, pergi kepada Ayub, bawa kambing domba dan persembahkan itu kepada Ayub. Suruh Ayub berdoa untuk itu. Setelah itu saudara karena sangat takutnya ketiga temannya itu. Padahal mereka lebih muda daripada Ayub. Ngejek-ngejek Ayub selama penderitaan Ayub. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, tidak ada orang seperti hamba-Ku Ayub.
Dan ketika mereka sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu Ayub berdoa kepada teman-teman sebagai permintaan maaf oleh teman-temannya ini. Mereka mempersembahkan kepada Ayub, dikatakan oleh firman Tuhan, cincin satu kesita, mungkin itu 1 miliar hitungannya sekarang, dan itu menjadi modal Ayub. Dan akhirnya Ayub bisa bangkit lagi dalam usahanya. Dan dikatakan firman Tuhan, malah Ayub diberkati dan menjadi orang terkaya di tanah Uz. Dia memiliki putri-putri yang sangat cantik dan tercantik di tanah Uz. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sanggupkah kita bersyukur kepada Tuhan walau semua hartanya habis? Sanggupkah kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu kesusahan melanda? Banyak orang pada waktu peristiwa tsunami, kehilangan anak istri, kehilangan harta benda, hidup sendiri, tapi tidak bisa bangkit lagi, saudara kasih. Banyak orang yang terbakar rumahnya, habis seluruh harta bendanya, putus asa dan akhirnya tidak bisa bangkit lagi. Kenapa? Hidupnya ditaruhnya kepada harta bendanya. Tetapi orang yang berpikir bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memberi dan Tuhan yang berhak mengambil, dia akan berpikir, kalau Tuhan izinkan ini habis, berarti Tuhan akan izinkan juga aku dipulihkan dan akan diberkati kembali. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jangan terpuruk terus, jangan sedih terus, jangan putus asa terus, jangan salahkan majikanmu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu, jangan minta cerai pada waktu kesulitan itu. Tetapi datanglah seperti Ayub, dikatakan dalam ayat 20, Ayub itu langsung bersujud di kaki Tuhan. Dia memoyakkan pakaiannya, dia bersujud kepada Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Prioritaskan Tuhan, cari Tuhan. Berpuasa kalau mau bisa berpuasa, berdoa kalau sungguh-sungguh saudara tahu bahwa Tuhanlah yang memberi, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan kasih hikmat, sampai Tuhan kasih penerangan apa yang harus dilakukan untuk bisa naik lagi. Pada waktu tahun 80, orang tua saya mengalami bangkrut habis, ada yang menipu mereka. Lalu dia pergi kepada orang yang menipu itu. Padahal yang menipu itu ada di kota Medan. Saudara tahu, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 bulan lamanya dia pergi terus ke tempat di mana orang yang menipu dia tahu. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan orang yang menipu dia. Sebab sebelum dia datang, penipu tadi itu sudah melarikan diri duluan, suami kasih. Sehingga ada satu hanya karyawan, sehingga ibu saya tidak bisa meminta uangnya kembali. Tapi dia tidak pernah meninggalkan itu. Yang namanya hari Minggu, dia datang beribadah. Pada waktu kesusahan dia menangis dan bernyanyi. Nyanyian yang selalu saya ingat pada waktu itu. Kemanakah aku melangkah Tuhan? Jalan hidup. Aku serahkan seluruh hidupku dalam Tuhan. Aku tak sanggup melangkah kalau bukan Tuhan yang menolong aku dalam bangkitlah hidup. Saudara tahu apa terjadi? Pada waktu dia duduk menunggu, dia pikir kalau kali ini pun dia tidak, tapi tetap aku akan mencari, tetap aku akan melakukan. Sebab terlalu besar hutang itu dia tutupi kepada petani di kampung sana, mukanya kepada petani. Bagaimana? Petani jeruk yang di kampung sana juga butuh uang, menyekolahkan anaknya untuk makan mereka. Aku tidak mau menyakiti hati para petani. Itu yang ada dalam petani. Dia sudah minta jangka waktu 1 bulan, karena dia tidak bisa bayar kepada petani. Dia juga minta waktu tambah lagi bulan, tambah bulan. Petani mendesak dia terus, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi luar biasa Tuhan aku, seorang yang punya usaha
toko buah. Di salah satu toko buah di Kota Medan tahun 80 bilang begini, "Ibu, mau nggak kamu bawa apel ini 2 dus dulu ke kotamu? Kalau sudah laku, baru bayar." Apel malam, saudara. Lalu dia bawa 2 dus ini kota kami dan ternyata luar biasa. Begitu dia buka dus ini pagi-pagi, habis saudara. Dan akhirnya dia telepon kepada juragan itu dan juragan bilang, "Oke, bagaimana? Kirim uang itu baru saya kirim lagi sama lu 5 dus. Mau nggak?" Mau. Akhirnya jadilah saudara. Dan akhirnya itu yang membesarkan kami jual buah tadi itu. Sampai semua selesai kuliah, 6 putra putrinya selesai kuliah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Walaupun dia menjadi seorang janda, membesarkan, memuliakan ke-6 putra putrinya, saudara yang kasih. Tapi itulah cara Tuhan mencukupkan seluruh kehidupan, memulihkan yang tadinya dia hanya bisa jual jeruk, dan akhirnya dia menjadi penjual buah dalam dan luar negeri di kota kelahiran saya. Saudara yang masih dalam nama Tuhan. Dan saya bisa merasakan bagaimana keadaan air ini, karena saya lihat bagaimana ibu saya berjuang, berkomitmen, tetap di dalam Tuhan, di dalam kondisi sesulit apapun. Dan pada saat ini saudara yang masih dalam nama Tuhan, masih ada angka orang yang berkomitmen seperti Ayub pada zaman muda, pada masa-masa kehormatan. Masih adakah orang yang berkomitmen seperti Ayub? Saudaraku, mari kita belajar. Standar hidup Ayub itu luar biasa. Seharusnya saudaraku, kalau kita melihat standar hidup daripada Ayub ini, harusnya kita malu, ya, untuk hal-hal sepele dalam kita, lalu kita mundur dari Tuhan untuk hal-hal sepele, masalah dan sepele dalam hidup kita melarikan diri. Harusnya kita malu dengan Ayub. Kita mau belajar berkomitmen pada saat ini. Kalau Ayub bisa berkomitmen dalam hidupnya dalam situasi paling buruk, dan tidak ada manusia yang menderita lebih sakit daripada Ayub, saudara yang kasih. Sudah harta habis, anak meninggal dunia, tubuh juga kena borok, diuji habis, saudara yang kasih. Tapi Ayub tidak pernah mempersalahkan Tuhan dalam hal ini. Dia tetap berkomitmen untuk mengutamakan Tuhan. Dia berkomitmen di dalam pernikahannya, walaupun istrinya menghina Tuhan dan menghina dirinya, dan saudara yang kasih, dia tetap berkomitmen. Dan dia tidak memakai pikirannya untuk memulihkan keadaannya, tapi semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Sampai Tuhan memulihkan dia kembali. Pada saat ini, masa-masa corona ini, kalau usaha terpuruk, saudara mungkin buka usaha, lalu tempat usaha saudara harus di lockdown karena salah satu keluarga saudara mungkin saat ini kena corona. Lalu dari mana makan kami nanti? Bagaimana hidup kami? Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Saudara yang ada di rumah sakit karena saudara terdeteksi corona, jangan menyerah. Hanya 14 hari saudara dirawat. Lebih dari 14 hari mungkin kalau saudara terlalu panjang dalam batuk dan pilek. Tapi saudaraku, mari tetap andalkan Tuhan. Sakit borok air itu bukan 1 bulan, tetapi lama, saudara yang kasih. Alkitab tidak mencatatnya, tapi lama sampai teman-temannya menghina dia habis-habisan. Tetapi ayo tetap datang kepada Tuhan. Sakitmu tidak membuat engkau menjauh dari Tuhan, tapi membuat engkau lari kepada Tuhan. Sakitmu bukan membuat engkau hancur dalam usahamu, tidak, tapi larilah kepada Tuhan. Mungkin hotel saudara harus di lockdown, mungkin usaha daripada saudara harus di lockdown. Apapun itu saudara, mari datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Nangis tidak ada bantuan seperti Ayub. Dan kita akan melihat
bagaimana Tuhan mengucapkan sesuatu dalam diri kita. Kita berdoa, Bapa di surga, kami mengucap syukur. Banyak di antara teman-teman kami seiman saat ini Tuhan yang harus masuk di karantina dan harus masuk rumah sakit, diisolasi. Sangat menyakitkan sekali situasi itu. Yang tadinya penghasil uang dan sekarang harus menerima belas kasihan daripada tetangga-tetangga, belas kasihan daripada danis, belas kasihan daripada ibu-ibu PKK, belas kasihan daripada pemerintah setempat. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, jangan mereka terpuruk terus, tetapi mereka berprinsip bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, supaya mereka tahu seluruh harta benda itu Tuhan yang memberi. Dan kalaupun itu habis, itu ada seizin Tuhan. Dan kalaupun nanti Tuhan mau memulihkan, itu juga ada seizin Tuhan. Berikan hati yang benar-benar berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dalam masa-masa corona tidak ada satupun anak Tuhan yang akan bercerai. Dan berdoa dalam nama Yesus supaya berkomitmen tetap dalam pasangannya, walaupun hanya makan nasi satu butir saja. Dan itu mereka imani bisa menjadi mujizat dalam keluarga. Air putih bisa menjadi air susu ketika mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, lakukanlah itu mujizat di tengah-tengah seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Keputusasaan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Mari roh semangat kudus yang berikan penghibur, kekuatan, sehingga sanggup untuk bangkit. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari terimalah berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Yesus Kristus, yang bersekutu Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai